Selamat sore Dr. Yosa dan teman-teman. Kami Selamat sebagai sore. mahasiswa 1, kami akan bertanya-tanya mengenai suatu penyakit, yaitu penyakit tidur. Sebenarnya apa sih penyebab dari penyakit tidur itu? Jadi kalau untuk dari penyakit tidur yang dari kelompok 5 akan bahas ini, saya rasa bukan penyakit tidur yang disebabkan karena sisi psikologis ataupun yang lain, tapi sepertinya ini termasuk ke dalam penyakit infeksi ya. Jadi kan kalau untuk dari penyakit infeksi itu sebenarnya apa sih? Ini saya jelaskan dulu secara garis besar, jadi biar bisa paham ya, saya coba seawam mungkin. Jadi untuk dari penyakit infeksi itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh karena organisme contohnya seperti virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Nah, yang dimana pada penyakit tidur yang akan kita bahas ini, itu termasuk ke dalam penyakit infeksi parasit. Nah, parasit itu sendiri sebenarnya apa? Jadi kalau untuk parasit itu adalah suatu organisme yang dimana dia hidup pada atau di dalam tubuh makhluk lain dengan cara dia menyerap nutrisi dan juga dia itu sebenarnya tidak ada manfaat ataupun keuntungan bagi si inangnya atau si hostnya. Nah, di sini tadi pertanyaan yang pertama itu apa sih penyebab dari penyakit tidur? Jadi penyakit tidur itu disebabkan oleh karena parasit yang namanya itu trypanosoma. Nah, trypanosoma ini jenisnya ada banyak. Tapi kalau untuk dari literatur itu sendiri, penyakit tidur itu lebih banyak disebabkan oleh karena 2 jenis. Yang pertama, Trypanosoma brucei. Brucei-nya itu ada 2 tipe ya. Brucei yang kalau nggak salah gambiens sama yang rhodesians. Nah, yang dimana pada Trypanosoma brucei gambiens inilah yang paling banyak menyebabkan seseorang penderita ini terkena penyakit tidur. Jadi kurang lebih untuk penyebabnya itu dari infeksi parasit tersebut. Sekarang mau nanya nih, kalau cara penularan penyakit tidur ini gimana, Dok? Nah, jadi kalau untuk cara penularannya tidak serta-merta si parasitnya ini kita bertemu dengan parasitnya ini terus kemudian parasitnya masuk ke dalam tubuh, tidak. Jadi suatu penyakit infeksi itu pertama ini ya penyakit infeksi disebabkan oleh karena parasit itu memerlukan sebuah vektor atau pembawa. Nah, jadi kita pernah dengar yang namanya lalat sese ya. Nah, itu lalat itu adalah salah satu serangga yang bertanggung jawab untuk penyebaran dari penyakit tidur. Nah, untuk dari sistemnya itu bagaimana sih alurnya? Jadi ketika si lalat yang sudah terinfeksi parasit ini terbang, kemudian hinggap ke dalam tubuh kita, di kulit kita, kemudian dia menggigit dan menghisap darah. Nah, itulah mekanisme pada saat si parasit itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nanti dia akan beredar ke dalam sirkulasi darah, kemudian dia nanti akan beredar juga ke jaringan ini ya, kelenjar getah bening, kemudian kalau parah bisa sampai ke susunan saraf. Jadi cara penularannya harus melalui vektor lalat sese tersebut gitu. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja ciri-ciri atau gejala yang dialami oleh penderita penyakit tidur? Nah, kalau untuk ciri-ciri atau gejalanya, jadi sebenarnya kalau untuk awal pertama seseorang itu terinfeksi parasit tersebut, itu ada beberapa tahapan yang dimana kalau untuk tahapan pertamanya itu biasanya dia tidak khas, misalnya sekitar 1-3 minggu setelah gigitan, itu dia akan menimbulkan atau mengalami gejala umumnya orang-orang yang terkena penyakit infeksi lainnya, seperti contohnya apa? Misalnya demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri-nyeri sendi atau nyeri-nyeri otot, atau bisa juga gatal-gatal atau terasa nyeri di lokasi yang pernah digigit oleh si lalat tersebut. Nah, di mana kalau misalnya pada tahap awal ini tidak dilakukan pengobatan ataupun tidak dilakukan intervensi terhadap sakitnya, nanti dia akan berlanjut ke tahap yang lebih berat,
Nah, tahap yang lebih berat inilah ketika si parasitnya ini bisa mencapai ke susunan saraf pusat manusia. Jadi nanti akan ada gejala-gejala contoh seperti gangguan perilaku, terus kemudian dari gangguan psikologis dia, kemudian ada gangguan tidur seperti yang nanti akan dibahas. Jadi gangguan tidurnya ini dia berbeda dengan gangguan tidur yang biasanya dialami oleh orang-orang yang memiliki gangguan psikologis. Jadi kalau untuk dari gangguan tidur, karena infeksi parasit ini biasanya dia kalau misalnya malam hari itu, dia agak susah untuk tidur. Tapi pas ketika pagi, sore, ataupun menjelang malam, ada kalanya momen-momen di saat dia akan tertidur tanpa dia bisa kontrol. Jadi tidak ada rasa. Kalau misalnya orang pengen tidur tuh biasanya ada ngantuk dulu, istirahat baru tidur. Tapi kalau ini tidak. Bahkan ada beberapa kasus kejadian orang-orang yang terkena infeksi parasit ini pada tahap yang sudah lanjut, itu kadang-kadang pada saat dia lagi menyetir, tahu-tahu dia tertidur, terus kemudian pada saat dia berjalan dia bisa tiba-tiba merasa lemah kemudian tertidur. Itu kurang lebih ciri khas dari gejala orang-orang yang terinfeksi dari infeksi parasit tersebut. Untuk pertanyaan keempat, Dok, bagaimana sih cara mencegah penyakit tidur, mengobati? Oh, jadi kalau untuk pengobatan ya, untuk pengobatan dan juga pencegahan, jadi untuk yang pertama, kalau untuk dari pengobatannya itu, kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam tahap yang sudah lanjut, sudah pasti itu harus bed rest, jadi kayak masuk rumah sakit dan dirawat oleh tenaga medis profesional seperti dokter, seperti para medis, ataupun orang-orang yang memang sudah memiliki kualifikasi untuk menangani penyakit tersebut. Tapi intinya, prinsip dari pengobatannya adalah pengobatannya itu harus segera supaya si penyakitnya ini tidak berlanjut ke dalam tahap sampai ke mengganggu susunan saraf pusat. Untuk obat-obatannya sebenarnya ada, tapi memang agak jarang ditemukan. Untuk nama obatnya itu, untuk tahap-tahap awal terjadi itu bisa pakai pentamidin, atau juga bisa pakai suramin. Terus kemudian untuk tahap kedua lebih kompleks lagi. Bisa juga pakai eflomitin ataupun kombinasi juga bisa. Tapi intinya adalah pengobatan dari penyakit tidur ini jika sudah sampai tahap lanjut, itu harus konsultasi ke expert yang lebih tinggi lagi, dan juga perawatannya juga harus dimonitoring dan observasi yang lebih lanjut lagi, lebih ketat. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar atau tidak jika kita mendengkur berarti kita tidak memiliki penyakit tidur? Boleh tolong dijelaskan faktanya seperti apa? Oke, jadi untuk sampai saat ini, untuk menguji sebuah fakta ya, kalau untuk di dunia medis itu memang harus berdasarkan dari penelitian ataupun laporan yang sudah teruji klinis. Nah, untuk sampai saat ini saya masih belum menemukan ada kaitannya antara mendengkur dengan kejadian penyakit tidur. Karena dari mendengkur itu sendiri sebenarnya ada kajiannya sendiri. Karena biasanya mendengkur itu gejala klinis yang disebabkan karena adanya sumbatan di jalan napas. Itu bisa saja karena apa? Contoh secara anatomi, mungkin lidahnya besar, kemudian menutupi jalan napas, ataupun dari sisi anatomis dari tenggorokannya, itu juga bisa. Jadi selama ini jika masih belum ada literatur yang membahas hal tersebut, saya rasa sih masih belum bisa dipastikan untuk itu menjadi fakta. Seperti itu. Jadi sehingga saat ini kaitannya atau hubungannya saya masih belum menemukan. Tapi mungkin suatu saat akan ada orang yang membahas hal itu, dan jika memang sudah teruji, itu bisa jadi untuk penemuan keilmuan selanjutnya. Di Indonesia sendiri, apakah udah ada ditemukan beberapa penyakit tidur? Atau banyak ditemukan? Oke. Nah, itu juga sama. Kalau untuk pertanyaan yang ini, jadi di Indonesia itu udah ada atau belum? Kalau untuk dari sudah ada atau belum, saya pun masih belum menemukan adanya laporan yang valid. Dalam artian, ada berapa di daerah ini, ada berapa di daerah, sampai saat ini belum ada laporan. Tapi saya pernah mencari literaturnya itu Indonesia memiliki potensi gitu. Hingga saat ini karena laporannya belum ada,
Kita masih belum tahu apakah itu sudah ada atau belum, tapi kita menganggap bahwa hal itu berpotensi terjadi di kita. Mengingat apa? Mengingat karena yang pertama, untuk dari kepadatan penduduk kita, terus kemudian dari kepadatan hewan ternak, kemudian juga hubungan antara kedekatan tempat tinggal dari si pengelola peternakan dengan hewan ternaknya itu juga berdekatan. Itu semua bisa meningkatkan potensi Indonesia itu ditemukan terjadinya kasus penyakit tidur pada manusia. Tapi saat ini literatur masih baru menyebutkan adanya kasus itu dari daerah-daerah yang endemis. Contohnya di ya ada kok literatur yang menyebutkan itu ada. Tapi untuk di Indonesia laporan validnya masih belum dapat. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah benar penyakit tidur ini menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan? Oke, kalau untuk secara langsung menyebabkan gangguan pernapasan sih tidak. Secara langsung tidak. Jadi kalau misalnya dia secara langsung terinfeksi parasit ini, terus kemudian langsung terjadi gangguan pernapasan, gagal napas, dan lain-lain sih tidak. Tapi mungkin hal itu bisa terjadi jika penyakit ini sudah berjalan sedemikian rupa sampai ke tahap lanjut, sampai dia menyerang susunan saraf, yang dimana susunan saraf itu kan berfungsi untuk mengkontrol semua hal yang ada di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi mungkin saya rasa menyebabkan secara langsung sih tidak. Tapi mungkin jika sudah masuk ke dalam tahap yang gawat, terjadinya gagal napas pada pasien yang gawat dan darurat, yang butuh observasi dan monitoring ketat, itu akan selalu ada. Seperti itu. Nah, kalau penyakit tidur ini mematikan nggak? Iya, mematikan. Bisa menyebabkan kematian pada seseorang jika tidak ditangani dengan baik. Karena apa? Karena parasitnya bisa menyerang susunan sistem saraf pusat. Berapa lama waktu untuk sembuh dari penyakit tidur? Untuk recovery-nya ya. Kalau untuk recovery-nya itu, kita lihat menurut proses infeksinya itu hingga menimbulkan gejala, waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan itu sendiri bisa berbulan-bulan. Tergantung dari imunitas tubuh seseorang. Jadi imunitas tubuh seseorang itu berbeda-beda dalam hal menanggapi suatu penyakit di dalam dirinya. Yang dimana kan tadi seperti kita bilang, gejalanya aja untuk yang tahap pertama baru bisa timbul dari sekitar 1-3 minggu. Kemudian tahap yang kedua juga bisa di waktu yang selanjutnya. Jadi untuk recovery-nya itu sendiri hingga sampai sembuh itu bisa hitungan bulan, tergantung dari daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh si manusia ini. Seperti itu. Apakah teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri aja pertemuan kita ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Dr. Yosa yang sudah menyempatkan waktunya, dan juga teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Semangat ya ngerjain tugasnya, semoga nilainya bagus, lulus semua. Semoga sehat selalu. Baik dok, terima kasih. Terima kasih.